Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kepada ketua serta pengurus takmir Masjid Al-Fatah nih. Ya. Masjid Al-Fatah nih Mas nggih. Masyaallah. Pada para jamaah kakung putri rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, malam Rabu, ya kita melanjutkan kajian tahsin dan tafsir, ya, yang sejatinya ini diampu oleh beliau Ustaz Syahril, namun karena beliau berhalangan, ya, karena udzur sakit, sehingga Ustaz Khairuddin kemarin menyampaikan kepada kami untuk bisa menyambung begitu, ya, untuk bersama-sama belajar tahsin, kemudian tafsir, ya, makna atau kandungan daripada ayat yang sedang kita kaji ini. Mudah-mudahan apa yang nanti sudah menjadi niatan kita, ya, apa yang sudah kita kaji ini menjadi keberkahan untuk kita bersama. Namun sebelum kita mulai kajian ini, tentu kami sampaikan terlebih dahulu teknis atau tahapan dalam membaca ayat-ayat Quran. Kemarin Ustaz Khairuddin menyampaikan surat Al-Baqarah ayat 10 nggih. Al-Baqarah ayat 10. Tapi kita nanti mulai dulu surat Al-Fatihah, nanti kemudian jamaah menirukan, baru kemudian masuk ke surat Al-Baqarah ayat 10. Nanti kita baca, kemudian kita berikan catatan terkait dengan hukum-hukum tajwid di situ, kemudian baru kita terjemah secara lafziyah, kemudian terjemah umum, dan kemudian tafsir Ibnu Katsir. Berkaitan dengan pembelajaran tajwid ini, mungkin saya juga sedikit perlu sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa nanti yang saya baca itu, ya, mungkin kok terkesan tidak ada nada mungkin, tetapi itulah yang kemudian kami baca kepada guru kami, ya. Guru kami belajar membaca juga kepada guru, ya, guru beliau, sampai silsilahnya itu nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sambung kepada malaikat Jibril, langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kaidahnya adalah kita membaca dengan kaidah tajwid terlebih dahulu. Apakah boleh dengan nada? Boleh. Nada itu mengikuti kaidah-kaidah tajwid. Itu mungkin sekilas yang perlu kami sampaikan terkait dengan tahapan-tahapan di dalam membaca ayat-ayat Quran. Kita baca terlebih dahulu suratul Fatihah dari ta'awud, nanti Bapak Ibu sekalian menirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
sinnya tipiskan lagi. Nas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggih, mohon maaf. Kemudian iya itu langsung ke huruf ya-nya. Iya tidak ada jeda. Jadi sebagian itu membaca iya, iya. Jadi kayak ada panjangnya di situ. Nah, kalau ada panjangnya nanti salah artinya. Jadi langsung ke iya, langsung ke huruf ya-nya. Iya, iya yang double itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nggih, mus itu juga tipis sinnya di situ. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nggih. Ha itu tempatnya di mana makharijul hurufnya? Ha itu adalah di tenggorokan bagian bawah. Jadi tidak masuk ke dada. Enggak, tapi di tenggorokan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nggih, sebelum dilanjut ini ada tanda waqaf, nggih. Lam alif itu maksudnya harus disambung. Tetapi secara makna boleh berhenti di situ. Nggih, boleh. Artinya itu tidak merubah makna. Maka mungkin perlu sebagai tambahan pengetahuan bahwa tanda waqaf ini berbeda-beda dari mushaf yang satu dengan mushaf yang lain. Mungkin kalau cetakan Timur Tengah nggak ada lam alifnya itu, Pak. Nah, ini kan cetakan Indonesia, nggih. Tapi tidak mengapa kalau misalnya kita kuat, maka boleh lanjut atau berhentinya di ghairil maghdubi alaihim. Tapi an'amta alaihim ketika berhenti di situ itu sudah diperbolehkan. Tapi kalau kuat lanjut. Kita ulangi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian huruf ri, ghairi itu kasroh sempurna, tidak ghairi tapi ghairi begitu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih. Kita masuk ke surat Al-Baqarah ayat yang ke-10. Okay. 10. Itu juga sama Bapak Ibu sekalian, kalau nanti lihat mushaf yang cetakan Timur Tengah, maksudnya cetakan Timur Tengah itu cetakan Madinah ataupun Damaskus atau Mesir, maka tanda wakafnya berbeda-beda. Terus bagaimana Ustaz? Ya kita berpatokan pada mushaf yang kita pegang saja. Insya Allah itu sudah membantu kita untuk boleh wakaf atau tidak. Tapi kalau idealnya ya tetap kita setorkan kepada guru kita.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Silakan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Nggih. Mim itu fi qulubihim itu gunanya agak diperpanjang sedikit. Fi qulubihim maradun gitu. Silakan, Pak. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Oke. Kemudian maradun kemudian masuk ke fa itu bentuk lisannya maradun langsung kita menempati posisi atau makhraj fa maradun begitu. Kita ulangi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Silakan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya, kita ulangi sekali lagi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Nggih. Kita lanjutkan. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Silakan. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Nggih. Tanwin ketemu ba itu agak apa namanya? Gunnah agak diperpanjang sedikit. Alimum bima kita ulangi. Nggih. Alimum bima. Ya agak diperpanjang apa namanya tanda atau hukumnya. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Silakan. Walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Jadi bentuk napa? Bibirnya itu kembali. Kan bun itu kan manyun. Bun. Nah, sekali lagi kita ulangi. Bima kanu yakdzibun. Bima kanu yakdzibun. Oke. Itu tadi catatan gunnahnya tadi. Gunnah fi qulubihim itu apa namanya durasinya agak diperpanjang sedikit begitu. Karena gunnah itu memang sebagai salah satu keistimewaan Quran. Walaupun dibandingkan dengan lafaz-lafaz Arab tapi gunnah ini menjadi sebuah keistimewaan lafaz-lafaz Al-Qur'anul Karim. Kita lanjutkan dengan tafsir terjemah lafziyah. Nggih, Ustaz Khair. Mungkin sebelum dilanjut ada pertanyaan Pak? Tajwid terkait dengan ayat ini, ayat 10. Nggih. Kalau tidak ada kita lanjutkan ke terjemah lafziyah. Nanti saya membaca apa namanya huruf-huruf atau kalimat terjemahkan, kemudian Bapak Ibu menirukan. Fi di dalam, monggo. Fi di dalam. Ulangi. Fi di dalam. Fi di dalam. Qulubihim hati mereka. Qulubihim hati mereka. Qulubihim hati mereka. Qulubihim hati mereka. Maradun sakit. Maradun sakit. Maradun sakit. Maradun
fazadahumullahu, maka Allah menambah mereka. Fazadahumullahu, maka Allah menambah mereka. Marada, sakit. Marada, sakit. Walahum, dan bagi mereka. Walahum, dan bagi mereka. Azabun, siksa. Azabun, siksa. Alimun, yang pedih. Alimun, yang pedih. Bima, terhadap apa. Bima, terhadap apa. Kanu, mereka adalah. Kanu, mereka adalah. Yakzibun, mereka berdusta. Yakzibun, mereka berdusta. Oke. Kemudian kita artikan terjemah secara umumnya, baru nanti kita bahas tafsirnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Nanti Bapak Ibu menirukan terjemahnya. Di dalam hati mereka ada penyakit. Di dalam hati mereka ada penyakit. Lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka siksa yang pedih. Disebabkan mereka berdusta. Yeah. Itu terjemah umumnya. Terjemah umumnya itu tidak sampai detail. Yang dimaksud penyakit itu apa? Nah, itu baru kemudian kita bahas di tafsirnya. Tadi ada alarm Isya untuk apa Pak Aziz? Isya. Oke. Tadi kita sudah baca ayat 10 dari suratul Baqarah. Lafziyahnya, lafaz perkatanya itu, dan juga secara umum. Ini ayat ini adalah ayat yang menceritakan tentang orang-orang munafik. Maka kata Allah, fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka itu ada sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Sudah sakit, Allah tambahkan sakitnya itu. Walahum adzabun alim. Dan bagi mereka itu azab yang pedih. Sebabnya apa mereka mendapatkan azab? Bima kanu yakdzibun, karena mereka berdusta. Jadi berdusta apakah berbohong terhadap urusan dunia? Bukan, berdusta terhadap urusan akhirat. Dari Ibnu Mas'ud serta dari sejumlah sahabat Rasulullah SAW sehubungan dengan firman-Nya fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka itu ada sakit. Itu maksudnya sakit apa yang dimaksud di situ? Itu adalah keraguan-raguan terhadap kebenaran Islam. Jadi orang-orang munafik itu ragu apakah Islam ini memang benar apa enggak. Jadi ragu, tidak yakin, tidak hakul yakin sebagaimana para sahabat waktu itu. Sehingga kemudian Allah menambah sakitnya tadi, keraguannya semakin ditambah.